Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 12. Di tahun baru ini semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, khususnya di tahun ini karena sudah semester baru menjelang kelulusan. Saya harap kalian lebih semangat, lebih disiplin, lebih mengerti arti tanggung jawab ya. Jadi kita harus lebih baik daripada tahun kemarin dan semester kemarin. Ya. Jadi di semester 2 ini kita akan mempelajari tentang nilai kehidupan dalam novel. Kalian pasti sudah tidak asing dengan novel, bahkan saya yakin beberapa di antara kalian ada yang sangat tergila-gila dengan karya sastra. Entah itu novel, cerpen, film, roman, dan lain sebagainya. Pasti di antara kalian ada yang tertarik itu dengan novel. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam tentang apa saja nilai kehidupan yang sebenarnya dituangkan oleh pengarang dalam sebuah novel. Ya. Sebelum masuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih itu novel. Nah, novel ini merupakan teks fiksi. Fiksi itu artinya tidak nyata berdasarkan hayalan si pengarang. Ya, beda dengan non-fiksi. Ya, teks fiksi yang menceritakan kehidupan panjang atau beberapa orang tokoh dengan berbagai masalah di dalamnya. Novel menyajikan kisah lika-liku kehidupan tokoh, mulai dari awal kehidupannya, dari awal anak-anak, remaja hingga dewasa. Nah, jadi kalau kalian tahu novel dan cerpen, ini ada perbedaan ya. Sekadar yang kalian tahu mungkin cerpen singkat, novel lebih panjang. Cerpen sedikit, novel lebih tebal. Tapi tidak. Jadi kalau cerpen, konflik yang dituangkan tidak serumit novel. Kalau di novel konfliknya lebih banyak, penyelesaian lebih kompleks, tokohnya lebih banyak gitu ya. Bahkan di cenderung menceritakan itu dari awal, dari anak-anak hingga bagaimana dia di masa depan. Belum tentu sampai meninggal, tapi biasanya dari anak-anak dan bagaimana dia di masa depan ya. Makanya dalam novel alurnya lebih kompleks, ada alur maju, alur mundur, ketika dia flashback, masa lalunya seperti apa, lalu kembali lagi di masa hari ini, itu adalah alur campuran. Ya, jadi nanti akan kita bedah lagi untuk proses analisisnya. Jadi itulah pengertian novel. Intinya novel merupakan karya sastra yang bentuknya teks fiksi. Ya. Selanjutnya, informasi yang didapat dari novel ini adalah pandangan pengarang tentang nilai-nilai kehidupan. Setiap pengarang ketika ia membuat atau menulis novel atau karya sastra lain ya, entah cerpen, roman, dan lain sebagainya, ia tentu memiliki pandangan atau nilai-nilai kehidupan yang ingin membuat pembaca itu mengerti. Bisa dikatakan ini merupakan salah satu penyaluran pesan kepada pembaca. Ya, bagaimana ketika setelah membaca hasil karyanya, pembaca itu akan merasa tersentuh, merasa terpengaruhi gitu ya. Nah, pandangan tentang nilai-nilai kehidupan ini biasanya tidak jauh dari 3 hal di bawah ini. Yang pertama ada pentingnya keyakinan beragama. Banyak sekali novel-novel yang benar-benar fokus kepada keyakinan beragama. Salah satu contoh penulisnya yang saya tahu adalah Habibur Rahman El-Shirazi. Pasti kalian sudah tidak asing dengan itu, yang membuat novel Ayat-Ayat Cinta, membuat novel Ketika Cinta Bertasbih, dan lain sebagainya. Ini meskipun kisahnya tentang cinta, tapi fokus dengan keyakinan beragama. Bagaimana mengimplementasikan cinta tanpa menyalahkan garis atau aturan dari agama gitu ya. Yang kedua ada pentingnya kejujuran dan kerjasama. Novel-novel tentang kehidupan sosial ini banyak ditemukan di novel-novel karya Terelie. Kalau kalian tahu, Terelie ini adalah novelis yang cukup terkenal di tahun 2000-an ke belakang. Ini novelnya sangat jujur, isinya tentang bagaimana menjadi pribadi yang harus dengan sesama itu jujur, harus memiliki integritas di dalamnya. Ini banyak terdapat di novel-novel Terelie. Tidak hanya Terelie ya, atau Habibur Rahman, banyak sekali novelis-novelis yang memiliki pandangan-pandangan tentang keyakinan beragama, pentingnya kejujuran dan kerjasama, dan lain sebagainya. Yang terakhir, saling menghargai adat istiadat dan budaya. Banyak juga novel-novel yang di dalamnya mengandung unsur adat istiadat dan budaya. Ya, bagaimana adat suatu tempat, dan paling banyak biasanya pada umumnya yang paling sering ditonjolkan adalah
budaya Sumatera Barat. Kenapa? Karena memang dari sana ini peradaban sastra ini mulai muncul ya dari wilayah Sumatera. Jadi itulah informasi yang biasanya didapat dari novel ya, pandangan-pandangan pengarang tentang 3 poin ini biasanya paling banyak yang kita temukan dalam novel. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui apa itu pandangan dari pengarang yang kita dapat dari novel, kita bisa menginterpretasikan novel tersebut. Menginterpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna, memaknai isi suatu novel sehingga kita dapat memperoleh sejumlah kebermanfaatan. Jadi ketika Anda membaca novel, nggak sebatas baper atau kisahnya sedih sekali, kisahnya sangat romantis dan lain sebagainya. Harus ada manfaat yang kalian petik dari novel tersebut. Bagaimana caranya? Ya kalian harus memaknai, oh novel ini berisi ajaran untuk bla bla bla, ngapain gitu ya. Setiap novel memiliki makna atau arti penting bagi pembaca. Setiap pengarang selalu berusaha menyajikan sesuatu yang bermakna bagi pembacanya, karena tidak ada karya yang tanpa isi penting atau pesan untuk pembaca, entah itu karya dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Bahkan untuk lagu saja, lirik lagu itu diciptakan oleh si pengarang untuk memberikan pesan kepada si pendengarnya untuk lagu yang mungkin hanya terdiri dari beberapa lirik gitu ya, lirik-lirik sederhana, apalagi novel yang sifatnya sudah jelas bacaan banyak dan itu pasti memiliki banyak makna gitu ya. Kebermaknaan dan daya tarik novel. Dari mana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan makna dan daya tarik dari sebuah novel? Yang pertama berdasarkan dari tema ceritanya. Biasanya kalau tema-tema novel yang khas atau baru atau sedang hype terjadi di lingkungan masyarakat kita, ini akan sangat menarik minat pembaca. Biasanya tema itu bisa dilihat dari, kalau kalian cek beli novel, itu kan pasti judul itu kan terkadang tidak selalu menggambarkan isinya. Kita bisa lihat di bagian belakang ada sinopsis singkatnya. Itu kita bisa tertarik dari kutipan sinopsis itu. Jadi kita secara tidak langsung bisa, oh kayaknya temanya tentang ini. Wah, sepertinya menarik. Boleh nih jadi koleksi bacaan saya. Jadi tema itu sangat penting. Seperti contoh lagi, dalam novel-novel karya Terelie banyak sekali beliau membuat novel yang mengangkat isu tentang bagaimana sih pemerintahan saat ini. Negeri para bedebah, negeri di ujung tanduk, itu sangat menggambarkan, sangat relate dengan kehidupan saat ini. Bagaimana pemerintahan kita di zaman ini digambarkan oleh Terelie dalam sebuah novel. Nah, itu kan menarik. Jadi kita secara tidak langsung bisa melihat, oh pemerintahan itu ternyata birokrasinya seperti ini di dalamnya gitu. Yang kedua ada novel yang konflik yang menegangkan. Selain tema, biasanya konflik ini menjadikan daya tarik novel. Bahkan jangankan novel, film ketika konfliknya sangat berkelumit, sangat plot twist, biasanya ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk penonton. Begitu juga novel. Ya, apabila konfliknya disajikan dengan sangat apik, dengan sangat baik, itu pasti akan menjadi daya tarik. Konflik ini kan terbagi dua ya, ada konflik lahir dan konflik batin. Konflik lahir ini biasanya digambarkan dalam bentuk perkelahian, pertarungan gitu ya. Tapi kalau konflik batin biasanya digambarkan dalam bentuk dendam, rasa kesal terhadap lawan bicara atau lawan tokoh gitu ya. Jadi konflik ini biasanya hal yang paling ditunggu oleh pembaca ataupun pendengar dari sebuah karya sastra. Yang ketiga ada alur. Alur yang mengejutkan, jalan cerita. Alur ini kan jalan cerita. Jalan cerita itu terbagi menjadi 3 ya. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu biasanya dari awal sampai akhir novel itu tidak pernah flashback atau mundur mengingat masa lalu. Kalau alur campuran, maju dan mundur, seperti yang tadi saya gambarkan di awal, dia menceritakan kisahnya, dia posisinya sedang di usia 20 tahun. Dia sudah menjadi pengusaha sukses, tapi dia flashback.
ketika dia umur 5 tahun bagaimana, lalu beranjak remaja sampai beranjak dewasa, bagaimana proses perjalanannya. Itu adalah alur maju mundur atau campuran. Ya, ada juga alur mundur. Jadi dia saat ini sedang menceritakan seluruh masa lalunya, itu adalah full alur mundur. Nah, alur yang mengejutkan maksudnya dari sebuah alur cerita, jalan cerita biasanya ada ketika gongnya terjadi. Bagaimana sebuah kutipan yang bisa mengagetkan pembaca. Oh, ternyata yang berbuat jahat aslinya si ini. Oh, ternyata sifat licik ini dimiliki sebenar-benarnya oleh si ini, bukan si ini. Kadang begitu apiknya penulis memainkan peran sehingga kita sebagai pembaca terkecoh. Nah, alur yang mengejutkan ini biasanya disajikan oleh penulis supaya pembaca merasa, wah, interpretasinya ternyata selama ini kurang tepat. Oh, ternyata pembaca dibuat dugaannya selama ini salah terhadap endingnya gitu. Jadi ini merupakan alur yang mengejutkan. Yang keempat ada watak tokoh yang membuat terkagum-kagum. Ya, namanya tokoh pasti disajikan dengan watak yang berbeda-beda. Makanya ada yang namanya protagonis, antagonis, tritagonis. Protagonis itu tokoh utama, antagonis itu lawan dari tokoh utama, dan tritagonis itu tokoh penengah. Ya, protagonis biasanya disajikan dalam watak yang baik. Tapi ketika kalian menggambarkan sebuah watak tokoh, jangan selalu Jono wataknya baik, Ali wataknya baik. Baik itu relatif, baik itu terbagi menjadi ke dalam banyak aspek ya. Coba buat, misalnya Ali lebih spesifik, baiknya itu baik apa? Oh, dia bijaksana, pengertian terhadap sesama, dia juga bersifat adil. Jadi lebih spesifik, baiknya itu baik apa? Ya, karena baik jahat itu relatif. Lalu ada tokoh antagonis, si Yudi jahat semua setiap antagonis. Tidak, ya, tolong lebih spesifik dalam menggambarkan watak tokoh. Tidak hanya jahat ya jahat, tapi lebih spesifik jahatnya misalnya apa, dia licik atau dia pendendam atau dia apa gitu. Jadi jahatnya itu dalam konteks yang bagaimana gitu ya. Jadi saya minta ketika kalian ketika kalian memaknai atau menginterpretasi sebuah novel, ketika menggambarkan watak dari seorang tokoh, tolong lebih spesifik. Jangan sebatas baik jahat gitu ya. Selanjutnya, perjuangan tokoh yang membuat terharu. Pasti dalam sebuah novel ada perjuangan tokoh. Ya, biasa perjuangan-perjuangan ini digambarkan sedramatis mungkin. Penulis akan membuat suasananya lebih benar-benar menyentuh pembaca. Bagaimana perjuangan seorang tokoh itu bisa menyentuh hati pembaca sampai kepada pembaca. Bahkan di beberapa momen ketika pembaca seolah-olah berada di dalam posisi si tokoh, pembaca bisa merasakan, oh jadi seperti ini ya perjuangan seorang mahasiswa yang sedang memperjuangkan skripsinya bla bla bla. Itu ada dalam novel diceritakan, oh begini perjuangan seorang ibu membesarkan keempat anak sendiri dengan suami yang sudah tiada. Itu jika seorang ibu-ibu yang kebetulan single parent membaca, ia akan bisa merasakan. Makanya ketika membaca novel bisa jadi banyak yang sangat terbawa suasana jika dia sangat detail membacanya ya. Selanjutnya, hal yang membuat novel memiliki daya tarik. Yang terakhir, pandangan pengarang tentang nilai-nilai kehidupan dalam novel. Ya, yang tadi 3 poin tadi. Ya, nilai agama, nilai adat istiadat dan kerja, lalu nilai agama, nilai kejujuran dan kerjasama, lalu adat istiadat. Hal-hal seperti ini membuat pembaca lebih tertarik. Misalnya dia mengangkat nilai-nilai tentang bagaimana dalam sebuah adat pernikahan antara si bangsal yang cenderung menengah ke atas dengan orang bawah itu tidak boleh. Jadi bangsawan harus menikah dengan bangsawan, tidak boleh dengan rakyat jelata. Ini kan bagian dari adat istiadat. Ini adalah hal-hal yang biasanya menarik minat pembaca gitu ya. Jadi dalam novel hal-hal ini merupakan daya tarik yang bisa memiliki makna. Ya, jadi nanti setelah ini saya akan bagikan sebuah format analisis dan saya akan minta kalian untuk menganalisis sebuah novelet. Novelet itu adalah versinya kecil dari novel. Kalau novel bisa
di atas 80 sampai ratusan halaman, novelet itu lebih kecil dari novel, versinya lebih tipis dari novel ya. Saya akan bagikan novelet dalam bentuk PDF dan kalian baca lalu kalian analisis ke 7 poin ini. Setelah ini nanti akan saya jelaskan lebih rinci ya. Selanjutnya, perkembangan tema novel. Nah, jadi novel ini memiliki perkembangan tema. Saya bagi menjadi 3 supaya lebih ringkas. Yang pertama sebelum kemerdekaan. Pada tahun sebelum 1945 ini karya sastra sudah sangat booming ya. Karena ini karya sastra ini dimulai dari 1920. Jadi sebelum kemerdekaan biasanya mengangkat persoalan adat dan romantisme budaya. Bisa kita ambil contoh salah satu novel yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kalian pasti tahu karena ini pernah diangkat menjadi sebuah film. Bagaimana seorang Zainuddin jatuh cinta dengan Hayati namun terhalang oleh persoalan adat. Mereka tidak bisa menikah gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh tema yang diangkat dari novel sebelum kemerdekaan. Biasanya umumnya tentang persoalan adat dan romantisme budaya. Selanjutnya zaman kemerdekaan, masalah kebebasan dan individualitas. Ini bisa kita ambil contoh dari novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Bumi Manusia ini juga pernah difilmkan dengan tokoh utama yaitu Iqbalnya Dilan yang main Dilan dengan Mawar De Jong. Nah, film ini sangat menggambarkan bagaimana masalah kebebasan dan individualitas. Selanjutnya, setelah era reformasi, biasanya tema-tema dalam novel yang diterbitkan setelah era reformasi ini berkaitan dengan tema sosial, hak asasi manusia dan demokrasi. Contohnya ya tadi seperti yang dari tadi saya gambarkan itu Terelie. Ya, Terelie itu novelnya sangat banyak menggambarkan tentang tema sosial, hak asasi manusia, demokrasi, bagaimana menyuarakan pendapat sebagai seorang rakyat, dituangkan dalam bentuk novel itu sangat bagus gitu ya. Jadi itu adalah materi untuk pertemuan kali ini. Apa itu pengertian novel, nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam novel, bagaimana hal-hal yang menjadi daya tarik novel sampai perkembangan tema novel. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, setelah ini kalian akan saya minta untuk menganalisis sebuah novelet. Nanti PDF dari novelet itu akan saya bagikan di Classroom. Saya beri waktu kalian untuk membacanya selama 1 minggu. Ya, saya beri waktu 1 minggu. Kalau kalian bisa selesai dalam waktu 20 menit, ya alhamdulillah. Karena harusnya bisa dalam waktu 20 menit jika kalian benar-benar membaca full saat itu juga, karena tebalnya hanya 30 halaman ya. Dan ini akan saya bagikan ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada lembar kerja KD 3.4 menganalisis isi dan kebahasaan novel. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat data analis. Saya mau kalian di sini mengisi data kalian, nama dan kelas seperti biasa. Analis itu adalah orang yang melakukan analisis. Jadi kalian saya sebut analis dalam hal ini ya. Selanjutnya, data novel atau novelet yang saya bagikan dalam bentuk PDF nanti itu kalian maksudnya kalian isi datanya, judulnya apa, tebal novelnya berapa halaman, ada kok, nanti kalian scroll down aja totalnya ada berapa halaman, penulisnya siapa gitu ya. Ini sebenarnya tadi saya buatnya rapih di PC, di komputer, tapi karena disajikan dalam bentuk WPS Office jadi mungkin agak berantakan ya, tapi saya jelaskan. Setelah kalian menuliskan data analis dan data novel, kalian masuk ke hasil analisis. Ada 7 poin yang tadi saya sudah jelaskan di PowerPoint. Saya jelaskan kembali di sini secara singkat. Hasil analisis yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan yang menjiwai isi cerita. Jadi setelah kalian membaca novel yang akan saya bagikan nanti, kalian buat temanya tentang apa. Gini, kadang beberapa hal yang menjadi kelemahan orang ketika
membuat tema adalah terlalu panjang. Misal sebuah novel dia menceritakan tema tentang beratnya perjuangan seorang ayah untuk anaknya sampai rela mati, lalu ditulis sepanjang itu. Bisa kalian persingkat bahasanya, ya. Tadinya kan panjang kalimatnya, kalian bisa persingkat perjuangan seorang ayah untuk anaknya. Lebih singkat, lebih padat, orang lebih akan mudah mengerti, gitu ya. Jadi buatlah tema-tema yang sesingkat, sepadat, dan sejelas mungkin. Jangan terlalu panjang, apalagi sampai menyerupai amanat. Ya, jadi kalian harus bisa membedakan. Selanjutnya ada konflik, masalah ya. Konflik-konflik yang terjadi dalam novelet yang saya bagikan itu apa? Konflik tidak harus berarti perpecahan. Konflik tidak harus berarti perkelahian, pertarungan, tidak ya. Tadi saya katakan ada yang namanya konflik lahir, ada yang namanya konflik batin. Konflik batin bahkan ketika si tokoh menaruh dendam dengan tokoh lainnya itu merupakan konflik. Kalian sajikan saja di sini ya. Jadi nanti kalian edit, kalian hapus titik-titiknya, kalian tulis. Konflik dalam novelet ini adalah bla 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 gitu, kalian tuliskan. Konflik itu masalah ya. Nanti kalian takutnya ada yang belum tahu konflik itu apa. Yang ketiga, jenis alur dan alur yang menegangkan. Jenis alur itu tadi 3 poin. Apakah alur maju, apakah alur mundur, ataukah alur campuran. Alur maju berarti jalan ceritanya dari awal sampai akhir itu maju. Tidak pernah ada flashback atau membayangkan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Ya, kalau alur maju mundur, dia bisa menceritakan 10 tahun ke belakang, dia bisa ceritakan lagi. Lalu kembali lagi ke masa sekarang, lalu menceritakan lagi 5 tahun ke belakang. Itu merupakan alur campuran maju mundur. Atau alur mundur, dia sedang duduk, digambarkan di latarnya dia sedang duduk ngopi di teras. Tapi sambil mengopi dia menceritakan bagaimana masa lalunya full sampai ending novel. Berarti itu adalah alur mundur. Ya, jadi jenis alur itu kalian pilih salah satu. Tergantung nanti hasil analisis kalian dengan novelet yang saya bagikan bagaimana. Dan selanjutnya alur yang menegangkan. Dalam novelet yang saya bagikan nanti, kalian harus menentukan mana sih jalan cerita yang membuat kalian tegang, yang membuat kalian merasa was-was, yang membuat kalian merasa menduga-duga apa ya yang terjadi selanjutnya ya gitu ya. Itu nomor 3. Nomor 4, watak tokoh. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalian cukup tuliskan nama tokoh. Misalnya namanya Wawan, wataknya tulis di sampingnya baik. Dan baik tadi harus kalian lebih spesifik lagi, perjelas. Misalnya baiknya itu adalah bijaksana, pengertian, jujur, taat kepada Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Watak tokoh saya tuliskan dalam bentuk strip ini banyak, karena kan dalam novel tidak mungkin tokohnya cuma 1 atau 2 ya. Biasanya tokohnya itu terdiri dari beberapa orang. Selanjutnya yang kelima, perjuangan tokoh yang membuat terharu. Apa perjuangan tokoh dalam novelet yang membuat kalian cukup tersentuh gitu ya. Kalian tuangkan, nanti kalian edit. Selanjutnya yang keenam, nilai kehidupan yang terdapat dalam novel. Apakah di dalamnya terdapat nilai sosial? Apakah dalamnya terdapat nilai pendidikan? Bagaimana? Jelaskan. Dalam novel ini terdapat nilai sosial, yaitu ajaran bagaimana kita harus menghargai sesama, tidak memperdulikan ras, suku, bangsa, dan agama. Kalian kelompokkan dia termasuk nilai apa, kemudian kalian jabarkan. Kenapa dikatakan memiliki nilai pendidikan? Karena dalam novel ini mengedepankan bagaimana pendidikan harus ditempuh dengan segala cara, tidak peduli bagaimana badai menerjang. Kalian jelaskan. Ya, jadi gak cuma nilai sosial, nilai budaya, nilai adat, tidak hanya seperti itu. Kalian harus bisa menginterpretasikan lebih dalam. Terakhir, amanat atau pesan yang ingin disampaikan penulis novel kepada pembaca. Apa sih pesannya yang pengen disampaikan pembaca? Janganlah bersikap egois dalam lingkungan masyarakat. Berbaurlah dengan masyarakat. Hal-hal kayak gitu. Jadi amanat itu biasanya kalimatnya bentuknya persuasif atau ngajak. Ya, janganlah, marilah kita bersikap bla bla bla, laksanakanlah kewajibanmu dengan gitu. Biasanya amanat itu namanya pesan, sifatnya persuasif. Jadi kalimat-kalimatnya cenderung mengajak. Ya, jadi itu dia 7 poin yang harus kalian analisis. Saya akan bagikan noveletnya itu di Classroom. Saya berikan waktu 1 minggu untuk
membacanya, di pertemuan selanjutnya kalian kerjakan analisis ini dan sudah dikumpulkan. Jadi dikumpulkannya minggu depan. Gitu ya, saya beri waktu 1 minggu. 1 minggu kalau tidak selesai baca apalagi tidak mengerjakan, ya mohon maaf, nilai ujian sekolahmu akan bermasalah ya. Karena nilai-nilai KD-nya tidak terpenuhi gitu ya. Semoga kalian mengerti. Jika ada yang kurang memahami, boleh ditanyakan di diskusi di classroom nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.